Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang penuh kasih? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang selalu sehat dan masih bersemangat untuk menambah ibadah Anda di bulan Ramadan ini. Ketemu lagi dengan saya Yan Feryadi, yang dimana dalam program podcast Kabar Pendidikan Spesial Ramadan ini kita akan membahas satu tema, yaitu yang harus dihindari di bulan Ramadan. Dan podcast Kabar Pendidikan Spesial Ramadan ini dipersembahkan oleh UPTT IKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan sudah hadir bersama kami narasumber Ustadz Sukardi SAG. Beliau adalah guru agama Islam dari SMA Negeri 14 Surabaya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lancar ya puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, baik. Ustadz, kita pada kesempatan kali ini membahas yang harus dihindari ketika di bulan Ramadan ya Ustadz. Nah, apa Ustadz yang perlu kita hindari ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ya Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai siang hari ini kita bersama masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan puasa dengan baik dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Baik, terkait dengan hal-hal yang bisa kita hindari pada saat kita berpuasa Ramadan, memang di dalam fikih puasa itu ada rukun puasa, ada syarat puasa, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan ada perbuatan yang jika dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, puasanya tetap sah, tidak batal puasanya. Tetapi kata Nabi, kam min shaimin laisa jazau illa ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga karena melakukan hal-hal yang memang secara fikih tidak membatalkan puasa tetapi merusak pahala puasa. Yang ini mestinya kita hindari. Di antaranya pertama adalah al-kidbu, bicara bohong, bicara dusta. Baik itu secara gurau, canda, apalagi itu sungguhan atau serius. Maka ketika kita puasa, sebaiknya dan kita berupaya untuk tidak berbicara bohong kepada orang lain, karena itu bisa merusak pahala puasa. Yang kedua, di samping berbicara dusta atau berbohong adalah melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, wan nadhru bisyahwat. Maka ketika kita puasa, kita upayakan penglihatan kita jangan sampai melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, melihat lawan jenis, melihat tontonan, melihat TV dan seterusnya. Oleh karena itu kita upayakan, kita jaga penglihatan kita, jangan sampai melihat sesuatu yang itu mendatangkan syahwat. Kemudian yang ketiga adalah ghibah, yaitu membicarakan aib, membicarakan kekhilafan, kekurangan yang ada pada diri orang lain. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Atau jika belum mampu maka auliyasmut, lebih baik diam. Kemudian namimah, adu domba, dihindari supaya tidak merusak pahala puasa kita. Yang terakhir adalah yaitu sumpah palsu. Ini kita hindari semuanya. Itu penjelasan singkat supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga seperti itu. Baik. Ustadz. Jadi salah satu hikmahnya ketika kita menghindari hal-hal tadi, jadi kita akan mendapatkan pahala ya Ustadz ya. Dalam artian pahala kita saat berpuasa itu tidak berkurang begitu Ustadz ya. Ya, ketika kita berpuasa kemudian melakukan 5 hal itu, maka puasa kita tetap sah. Puasa kita tidak batal secara fikih, tetapi pahala kita berkurang atau mungkin tidak ada sama sekali. Makanya hanya mendapatkan dahaga, hanya mendapatkan lapar ketika orang itu berbicara bohong, sumpah palsu, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, kemudian apalagi tadi ya 5 itu. Melihat syahwat, kemudian sumpah palsu, berbohong, ghibah, namimah. Itu kita hindari pada saat kita berpuasa. Baik.
Baik, kalau ini Ustadz, misalkan kita menghabiskan waktu ini, terutama biasanya kan kalau anak-anak muda itu biasanya bermain HP sampai lama-lama gitu Ustadz. Itu apakah juga hal-hal yang seharusnya dihindari atau seperti apa Ustadz? Baik, secara fikih ketika itu dilakukan dan itu mengandung lagho yang tidak ada manfaatnya, lebih baik, lebih afdal dihindari. Apalagi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Memang ada sebuah keterangan bahwa ketika orang itu berpuasa, kemudian kok misalnya istirahat, tidur, itu dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Apalagi tidurnya orang berpuasa saja bernilai ibadah, apalagi digunakan untuk berzikir, i'tikaf, membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian melakukan hal-hal yang positif. Saya kira itu lebih bermanfaat lagi. Tidak mumpung puasa kemudian tidur tanpa beraktivitas sebagaimana biasa. Tentunya dalam bahasa agama itu namanya lagho. Tidak ada manfaatnya. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berbuat baik maka dilipat gandakan pahalanya. Seperti itu. Baik, kalau mungkin hal-hal lain Ustadz yang selain yang disebutkan Ustadz tadi ya secara hukum fikih tadi yang sebaiknya dihindari. Mungkin ada lagi Ustadz yang sebenarnya tidak mengurangi dosa, tapi itu tidak baik juga Ustadz kalau misalkan dilakukan saat bulan Ramadan Ustadz. Baik, bulan Ramadan ini bulan yang mulia, hari-harinya diamnya orang yang berpuasa itu bernilai zikir kepada Allah. Diamnya saja itu bernilai zikir. Iya. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai kebaikan. Apalagi kita buat hal-hal yang positif, membaca buku, membaca Al-Quran, i'tikaf, sholat berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran, serta hal-hal positif yang lain. Oleh karena itu, mumpung ini Ramadan, kesempatan yang baik untuk kita semuanya, seyogyanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena kalau mohon maaf, kalau misalnya ada seorang muslim berjamaah sholat subuh di luar Ramadan, di luar bulan suci Ramadan Mas ya, itu bernilai seperti khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu menurut Rasul keterangannya. Apalagi dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dan itu dilipat gandakan 1000 kali. Sudah mendapatkan dunia beserta isinya, masih dilipat gandakan 1000 kali. Jikalau itu dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu sayang sekali kalau ketika kita puasa, hanya kita manfaatkan untuk hal-hal yang lagho yang tidak bermanfaat seperti itu. Iya. Misalkan juga ini ya Ustadz ya, banyak itu biasanya pergi ke mall nih Ustadz, misalkan hari Sabtu atau Minggu nih Ustadz, biasanya biar gak panas kan, cuacanya panas, biasanya kita pergi ke mall mungkin habis duhur sampai nanti maghrib gitu Ustadz. Ini apakah juga sesuatu yang perlu dihindari ya Ustadz? Baik, memang kita ketika beraktivitas di bulan Ramadan, maksud saya pada saat kita puasa mulai subuh sampai maghrib, kita antisipasi. Jangan sampai pandangan kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga timbul syahwat. Maka jikalau tidak ada kepentingan yang urgent, saya pikir tidak perlu kita ke mall, jalan-jalan hanya sekedar untuk melihat sesuatu yang itu menghabiskan waktu waktu yang tidak bermanfaat seperti itu. Saya pikir lebih baik kita jaga pandangan kita jaga pendengaran kita jaga lisan kita jaga tangan dan kaki kita seperti itu. Jadi memang harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Ustaz ya ketika bulan Ramadan. Kalau terkait ini Ustaz, misalkan kita berbuka puasa itu kita mengkonsumsi banyak makanan. Nah, itu apakah juga salah satu hal yang mungkin perlu juga untuk dihindari Ustaz? Baik. Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa sumutasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian menjadi sehat. Tentunya yang dimaksud dengan hadis ini adalah Rasul itu ketika berpuasa maka ada sunnah-sunnah puasa. Sehingga kita betul-betul saat berpuasa kemudian ada dampak, efek, pengaruh yang dapat kita rasakan di jasmani kita. Salah satu diantaranya adalah ketika kita puasa, kemudian sudah waktunya berbuka, maka tuntunan Nabi adalah bersegeralah, takjil. Maknanya bersegeralah untuk berbuka.
Dan ketika berbuka ini sunnahnya adalah mungkin bisa makan kurma, minum air putih atau minum yang manis-manis. Jadi pertama kali, mohon maaf, tidak makan gorengan, tetapi kita minum dulu mungkin atau makan kurma yang sejenisnya, sehingga perut kita yang mulai subuh sampai maghrib kosong, maka tidak kaget dengan makanan yang berat-berat itu. Ketika kita sudah takjil, makan kurma, minum air putih, minum yang manis-manis atau buah lah. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, mohon kita lanjutkan dengan berbuka itu. Seperti itu. Iya, baik. Jadi memang secukupnya lebih secukupnya, baik, Ustaz, betul. Tidak israf, tidak berlebihan seperti itu. Iya, baik Ustadz. Kemudian sebagai seorang siswa nih Ustadz, apa nanti dampaknya mungkin yang bisa dilihat setelah Ramadan gitu, ketika kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat bulan puasa nih Ustadz. Apakah nanti yang bisa kita Ramadan ini capai? adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita selama 1 bulan. Harapannya adalah training yang diberikan oleh Allah dalam 1 bulan ini bisa mewarnai 11 bulan kemudian. Ilustrasi sederhananya adalah ketika seorang atlet digembleng, dilatih sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, pada saat nanti event yang sesungguhnya, maka atlet ini semakin bersemangat, semakin istiqomah, semakin baik. Demikian pula Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita terkait dengan ibadah puasa selama 1 bulan ini training, pendidikan langsung dari Allah Ta'ala untuk bisa kita menjaga pandangan, untuk bisa kita menjaga pendengaran, untuk bisa mengatakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang positif, yang bernilai kebaikan, yang bernilai ibadah. Kemudian tangan kaki kita juga seperti itu, melangkah ke sesuatu yang bermanfaat, yang baik, tangan kita, kemudian akal kita, kolbu kita dan sebagainya. Sehingga salah satu tanda Mas ya, memang kita tidak tahu apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi dari tanda-tanda itu bisa ditengarai bahwa ibadah kita, puasa kita itu berdampak, ibadah puasa kita itu berpengaruh, ibadah puasa kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Salah satu indikasinya adalah mempraktekkan makna puasa ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Jadi pendidikan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu kita terjemahkan, kita teruskan, kita istiqomahkan di 11 bulan kemudian. Memang tidak mudah ya, tidak mudah. Karena ujian, cobaan semakin lama semakin berat. Apalagi anak-anak muda yang usia-usia SMA, usia-usia SMK, yang mana jiwa mereka masih labil, belum bisa menentukan konsep, mindset, pola pikir yang benar, yang sempurna seperti itu. Beda dengan kita yang sudah mungkin berumur 60, 50 tahun, itu memang pola pikirnya sudah beda dengan mereka yang masih muda. Dan yang saya tahu bahwa anak-anak muda sekarang itu, mohon maaf, era digitalisasi, era teknologi yang semakin hari semakin luar biasa. Memang ini keadaan dunia yang tidak bisa kita bendung. Tetapi jiwa muda harus bisa memanage waktu, memanage keadaan dengan baik. Mana waktunya belajar, waktunya bekerja, waktunya istirahat, waktunya beribadah, harus kita manage dengan baik agar waktu kita tidak sia-sia seperti itu. Ya. Oke, baik Ustadz. Jadi bisa dikatakan salah satu tipsnya agar kita tadi bisa menghindari hal-hal yang memang harus dihindari ketika bulan Ramadan tadi, agar nanti ketika setelah lewat Ramadan sudah berakhir kita masih membekas dan kita masih menjadi orang yang lebih positif gitu Ustadz ya, betul, yang lebih betul. beriman begitu. Nah itu diantaranya tadi memanage waktu ya Ustadz ya. Memanage waktumu. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan Ustadz tips-tipsnya nih. Ketika tadi kita sudah diberitahu apa saja yang perlu dihindari. Nah, kemudian saat praktek itu Ustadz, kadang kita itu sulit Ustadz. Misalnya kita tidak boleh berbohong atau kita harus menjaga pandangan kita. Nah, itu ketika prakteknya itu sulit Ustadz. Mungkin Ustadz ada tips-tips pribadi dari Ustadz sendiri mungkin untuk kita biar juga bisa seperti Ustadz mungkin ya, untuk bisa menjaga hal-hal yang dilarang itu biar tidak kita lakukan Ustadz. Ya, logika sederhananya adalah ketika kita banyak melihat buku, ketika kita banyak membaca buku, maka secara otomatis waktu yang sia-sia terkurangi. Waktu yang tidak bermanfaat terkurangi karena mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat.
Demikian juga lisan kita. Kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka yang tidak bermanfaat secara otomatis akan terkurangi. Oleh karena itu, memanage waktu dengan baik itu yang perlu kita atur dengan baik. Sedemikian rupa sehingga kita tidak rugi waktu karena umur kita terus berjalan. Umur kita terus berjalan. Tetapi perlu diingat bahwa memang keadaan itu yang membedakan. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan, apalagi anak-anak usia SMA, usia SMK yang mana mereka itu masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya tidak ada jalan lain bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin kembali kepada tuntunan Allah Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Pelajari, baca, fahami, pelajari, fahami, baca, dan praktek amal dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita baca, tanpa kita pahami, sepertinya kita ini jauh dari tuntunan. Oleh karena itu, silahkan anak-anak sekalian bisa membaca pengetahuan umum, silahkan. Mau belajar apapun boleh, silahkan. Tetapi perlu diingat, kita muslim, kita muslimah, kita mukmin, kita mukminah, rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah memberikan garansi, jikalau kita di dalam hidup ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah memberikan jaminan lan tadillu abadan, maka hidup kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Seperti itu. Iya. Jadi dengan memanajemen waktu tadi diantaranya dengan membaca, Ustadz ya, yang bisa dilakukan ya tipsnya. Dan lebih baik lagi kalau itu membaca dan memahami Al-Quran dan hadis begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Di season yang terakhir ini Ustadz mungkin bisa diberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi Ustadz. Ya baik. Yang bisa kita ambil petik pelajaran bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu harus dibarengi dengan ilmu. Setiap amal yang kita kerjakan harus dibarengi dengan kaifiyah adab yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, maka harus belajar. Belajar ilmu umum, lebih-lebih ilmu agama. Karena mohon maaf, sebagai ilustrasi sederhana adalah misalnya kita berbuat baik, kemudian misalnya sholat, tanpa dibarengi dengan ilmu, khawatirnya adalah ibadah kita tidak diterima sama Allah. Karena hanya ngarang, hanya kira-kira. Ibadah tidak boleh ngarang, ibadah tidak boleh kira-kira. Harus ada tuntunan yang ada. Demikianlah puasa, demikian pula haji atau ibadah-ibadah yang lain. Maka saya sampaikan melalui kesempatan yang sangat mulia ini, yang baik ini, ayo kita belajar untuk menata diri, belajar untuk berbuat baik, disertai dengan ilmu yang ada. Orang beriman, orang beramal, orang berilmu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Orang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak. Orang berilmu tanpa amal, disiksa sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus paham. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain hanyalah satu, yaitu mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat 51. Surah Az-Zariyat ayat 51. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bisa bermanfaat ya Ustadz ya, dan bisa memberikan pemahaman kalau di bulan Ramadan ini jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat begitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Sukardi. Sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di program podcast Kabar Pendidikan spesial Ramadan. Saya Yan Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPTT IKP, terus maju dan inovatif.